densitas misalnya, itu pakai gravity alatnya, gravitasi ya. Kemudian kemagnetan bisa diukur juga sehingga punya data kemagnetan. Resistivitas atau hambat jenis itu juga bisa diukur. Ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Jadi hardness, densitas itu adalah sifatnya objektif, kemudian warna, kilap ya itu adalah sifatnya subjektif ya. Nah, beberapa mineral ya secara umum juga dia punya ikatan. Jadi kita akan kenal ada ikatan ionik, misalnya Na dengan Cl, ikatan kovalen, misalnya pada intan, karbon ya, atau pada spalerit, Zn dengan Cs, ada ikatan logam, metalik, itu pada mineral logam, juga ada ikatan van der Waals, ya, di mana dia biasanya pada sulfur misalnya ya, dia akan punya dia akan punya belahan yang sempurna, ya pada mika dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat secara mekanik, ya ikatan ionik itu, jadi ikatan ionik itu biasanya dia keras, ya, jadi secara mekanik juga sama dengan kovalen. Tetapi beda halnya dengan ikatan yang van der Waals. Ya, dia sifatnya plastis biasanya, ya. Kalau metalik ya Anda sudah tahu lah metal ya. Kemudian secara elektrikal, ya sifat kelistrikan pada saat dia biasanya ionik itu dia konduktor yang apa nih buruk berarti ya. Kemudian kovalen itu biasanya sebagai insulator ya, Anda udah tahu ya. Kemudian kalau metalik dia konduktor ya. Kemudian yang van der Waals itu yang isolator. Jadi Anda tahu kalau dia misalnya kovalen dengan van der Waals bisa dipakai sebagai penghambat listrik misalnya ya. Kemudian termal. Jadi termal itu ya secara umum ionik itu dia sedang sampai tinggi. Dan kovalen biasanya tinggi termalnya. Kemudian kalau metalik bervariabel, kemudian yang apa namanya yang van der Waals dia low. Kelarutan misalnya. Ya, kelarutan misalnya kalau dia garam gitu ya, Anda punya dia akan larut dalam air. Ya. Sedangkan intan nggak akan larut dalam air. Kemudian kalau dia metalik, ikatannya metalik misalnya adalah dia tidak larut juga. Sedangkan yang van der Waals dia akan larut pada larutan yang organik misalnya. Ya. Nah, struktur Anda bisa lihat, kemudian contohnya ikatan ionik itu adalah halit, ya, fluorid, ya, kemudian itu ya, kemudian kalau dia kovalen ada intan, ada spalerit, ya, ada grafit juga masuk pada Waals juga, kemudian kalau ikatan metalik itu adalah logam, kemudian ini adalah sulfur. Nah, tentunya kita kalau kita ke lapangan, kita nggak mungkin bawa alat listrik, bawa kelarutan, bawa apa namanya alat bor, alat las misalnya yang punya temperatur, nggak mungkin kita bawa. Yang kita bawa biasanya paling kita bawa paku atau ujung dari palu geologi dengan misalnya dengan ACL. Ya itu yang alat yang utama. Nggak mungkin sekali lagi kita bawa akan alat elektrik dan lain-lain. Ya, sehingga sifat-sifat ini, sifat properties dari ya, ikatan-ikatan ini kita tidak akan lakukan, tetapi kita akan melakukannya dengan apa? Dengan melihat sifat fisiknya. Apa saja yang kita lihat sifat fisiknya adalah sifat mineral terhadap sinar. Jadi kalau Anda punya mineral atau punya suatu benda, Anda sinari dia punya warna. Setuju nggak? Halo, mahasiswa? Pak, Kalau tidak ada sinar, tidak ada cahaya, apa yang Anda lihat? warna Pak. Warna, betul? Warna apa yang Anda lihat kalau tidak ada sinar? Anda matikan lampunya di kamar. Nggak ada cahaya. Apa yang Anda lihat? Gelap Pak. Gelap, tidak ada warna. Ya, jelas?